kawa di anu, andak di hadapan, andak di pinggir bahaya. Kalau bina ada aja tangan mulai belakang, apalagi sawat bandak di belakang makinnya. Andak di hadapan nggak ada apa ya. Itu amta harta tarus bang kebanyakan ngalih guru wae kami nih guru wae hendak sumbahyangan khusyuk nih ngalih kebanyakan bisi amas di rumah angkut amasnya ke masjid buat dalam bakul hendak hadapan seorang sembahyang tak. Kebanyakan dunia pangleh kita nih di hati ya kayak itu bang sudah kita untung juga pulang sembahyang dan parai lalu hari-hari kita sembahyang guring subuh melandau tengah hari kuler begarak asar kelepahan maghrib nyar sampai rumah isya tuntung mandi ngantuk mbah makan guring dan ada sembahyang full parainya. Parainya nang full penyerahan diri dan sikap rendah diri engkau. Kayak apa kita menyerahkan diri kita kepada Allah. Oleh karena itu beribadahlah kepadanya di dalam salat engkau seolah-olah engkau dapat melihatnya. Dan apabila engkau tidak dapat melihatnya, maka dialah yang melihat engkau. Nah, ini ajaran Jibril mengajarkan kepada Nabi tentang ihsan. Mal ihsan ujar Jibril nih namanya nyamar jadi manusia. Jibril tuh pian bila menyamar jadi manusia, penampilan Jibril tuh pasti rapi, ganteng, gagah. Kada suah Jibril tuh menyamar jadi pengemis, baju compang-camping. Jibril tuh tampil pasti orang ganteng datang kepada Nabi Muhammad. Paling rancak benar Jibril itu menyerupai muha Dihyatul Kalbi. Dihyatul Kalbi itu lalakian zaman Nabi itu mau ganteng benar wajahnya. Jibril itu paling rancak nyamar jadi ninto. Lalu betakon wan Nabi, salah satu takunannya mal ihsan. Apa itu ihsan? Maka Nabi kita menjawab anta'budallaha ka'annaka tarah. Engkau menyembah kepada Allah seakan engkau melihatnya. Wa illam takun tarahu fa innahu yarak. Jikalau engkau tidak melihatnya, maka ia yang melihat engkau. Nah itu tuh bahasa ihsan itu artinya bahasa ba'adab. Sembahyang tuh ba'adab. Sembahyanglah kita seakan-akan kita melihat Allah. Tapi kalau penglihatan kita belum bisa seperti itu, kita yakin benar Allah nang melihat kita. Kita sembahyang ini diawasi sidin. Sembahyang ini diawasi oleh sidin. Makanya julun semalam jangan asal-asalan bila sembahyang tak. Ini baju bebarang, tapih bebarang, kopiah timbak patir, bawa sembahyang. Kada tahu disupan kah? Kapangantin habis-habisan. Salawar harat, baju harat, kopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ala ashabihi al-ghurril mayamin wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hassantukum bil hayyil qayyum alladhi la yamutu abada. ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بجاه النبي والصحب والآل دستوركم يا أهل الدرك ويا أهل الباطن ويا أهل النوبة ويا أهل النور. أما بعد. فقال المصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين آمين إلى أن قال. Dikisahkan pula tentang Zainul Abidin Ali bin Al-Imam Al-Husain
Ali ngaran Sidin Zainal Abidin gelarnya. Ada juga yang menyebut Ali Zainal Abidin As-Sajjad. Sajjad li kathratis sujud, karena beliau banyak sujud kepada Allah. Dikisahkan Ali Zainal Abidin ini anak Sayyidina Husain, berarti buyut oleh Rasulullah, bahwa suatu ketika ia sedang berwudu, tiba-tiba menjadi pucatlah wajahnya. Pas lagi berwudu, wajah Imam Ali Zainal Abidin pucat. Apabila masuk ke dalam sholat, ia pun menjadi gemetaran. Pas ketika berwudu pucat, ketika sholat masuk kepada sembahyang menggetar awak Sidin. Ketika ditanyakan kepadanya, mengapa Tuan bersikap seperti itu? Kenapa pian nih wahai imam? Ia menjawab, celakalah kalian, tidak mengertikah kalian kepada siapa aku akan menghadap dan kepada siapa aku akan bercakap-cakap. Artinya di sini Imam Ali Zainal Abidin di dalam hatinya memiliki rasa takut yang terlalu kuat di dalam hatinya. Nah, sehingga beliau itu berwudu aja pucat moha, pas masuk ke dalam sembahyang menggetar awaknya kayak orang takutan. Waktu ditakoni kenapa pian kayak itu? Wah, bukan ikam nih kada sadarkah ikam nih nyambah siapa? Ikam nih berhadapan lawan siapa? Sembahyang itu kita berhadapan dengan Tuhan. Ketika kita berhadapan dengan Tuhan, sudah barang tentu kayak apa yuk kita menghadapi orang nang berwibawa itu nah. Pian berhadapan non presiden kayak apa rasanya? Kita ini kedesuah tetamu presiden, biasanya melihat di TV, tiba-tiba kita tetamu presiden, menghadap ke presiden, dipanggil oleh presiden. Kayak apa perasaan pian tak? Geludupan dada tak? Geludupan dada. Asa takutan tuh ada kayak itu nah. Padahal presiden tuh kada mau apa-apa, malah sidin memberi duit tuan kita. Tapi kita rasa takutan berhadapan dengan presiden. Nah, orang hendak sembahyang tuh jadi sidin kayak itu ada rasa hamba nih menghadap nih rasa kayak apa gitu, rasa takutan sehingga gemetar. Walaupun sebenarnya dengan sholat itu si hamba nih malah dapat ampunan, malah diberikan hal-hal yang nyaman kepadanya dari segi dunia maupun akhirat. Tapi rasa takutan itu dirasakan oleh orang-orang yang memang dalam hatinya sangat kuat imannya kepada Allah. Semoga Allah memberikan khusyuknya Imam Ali kepada kita sabarataan. Pernah suatu hari terjadi kebakaran di dalam rumahnya Imam Ali Zainal Abidin nih, Salukutan tahu jela kebakaran Salukutan di orang kampung. Ketika ia sedang bersujud dalam sholat, rahatan sujud rumah Sidin Salukutan. Kemudian orang-orang berkata kepadanya, wahai putra Rasulullah, ini ada kebakaran. Tetapi ia tidak mengangkat kepalanya. Orang kuciakan dah kalau dalam kitab itu, faja'alu yasihuna annar annar ya benar Rasulillah. Orang kampung nih kuciakan, api, api. Wahai anak cucunya Rasulullah, api. Mana nama igau tuh bisa nota? Mana ada api aja. Api, api. Orang kampung kuciakan. Tetap Sidin sujud kada bangunan. Sujud Sidin kada bangunan. Kemudian ditanyakan kepadanya, mengapa engkau tidak mau mengangkat kepala engkau? Ia menjawab, yang menghalangiku untuk mengangkat kepala adalah karena api yang besar. Artinya ingat akan neraka. Api di dunia kecil Sidin. Nang menghalangi aku itu jadi kada baampih sujud, aku kagenangan lawan api neraka. Kada ada seberapanya api di dunia ini. Nah, ini
contoh kekhusyuan Imam Ali Zainal Abidin, buyutnya Rasulullah, anaknya Sayyidina Husain, satu-satunya anak Sayyidina Husain yang hidup lah, sisanya meninggal dunia semuanya karena dibantai di padang Karbala. Semuanya mati syahid di padang Karbala di Kupah, Irak. Termasuk Sayyidina Husain pun dibantai juga sampai kepala dan jasadnya dikubur terpisah. Awaknya berkubur di Kupah di Karbala, Irak, kepalanya dikuburkan di Mesir. Jauh benar. Karena kepala Sayyidina Husain itu setelah dipenggal itu dibawa oleh khaddamnya arah bulik gitu nah. Nah ini contoh kekhusyuan lah, khusyuk di dalam sholat. Dulu ada diceritakan Imam Haddad dalam kitab Nasaihud Diniyah, ada burung berhinggap di kepala orang. Burung berhinggap di kepala orang nih lagi sembahyang. Orang itu melihat orang sembahyang tuh kayak tunggul. Tahu lah tunggul? Kayak kayu batajak, caget kada bampihan. Bergerak kada lawas berdirinya. Sampai burung tuh berhinggapan di kepalanya. Nah itu orang dahulu, contoh kekhusyuan sholat orang dahulu. Nah lain nam kayak kita. Nah, kita nih banyak bergerak. Gerak ke sini, gerak ke situ. Apa-apakah gawi-gawi lagi sembahyang. Nyata kada khusyuknya kita nih lah. Banyak bener pang penyakit kita nih dalam sembahyang. Karena kenapa yuk kita sembahyang tuh kada kawa khusyuk? Karena dasarnya iman kita kada sama lawan bubuhan sidin. Iman kita nih kelas iman-iman yang banyak kurang daripada bertambah. Iman kita nih lebih banyak turun daripada naik. Itu iman kita. Perhatikanlah wahai orang yang budiman tentang sholat engkau. Di hadapan siapa engkau sedang berdiri dan siapakah yang engkau ajak bercakap-cakap. Bersikap malulah manakala engkau bercakap-cakap kepada Tuhan engkau dengan hati yang lalai dan dada yang penuh dengan bisikan duniawi dan kekejian syahwat. Kita jasidin menghadap Allah Ta'ala dalam keadaan hati kita lalai. Banyak urusan dunia di dalam hati, banyak urusan nafsu syahwat yang kita kejar di dalam hati. Itulah sholatnya kita. Maka jasidin kita belajar sedikit demi sedikit malu di hadapan Allah karena sembahyang mahuyabang. Kemarin waktu Habib Umar di Istiqlal, itu beliau menceritakan tentang 3 ulama besar. 1 Imam Syafi'i, 2 Imam Hambali. Syafi'i gurunya, Hambali muridnya. Imam Syafi'i membawai Imam Hambali berjalan ke wadah ulama nang gawiannya menggembala kambing. Namanya Syaiban. Karena gawiannya menggembala Ar-Ra'i, Syaiban Ar-Ra'i. Syaiban ini orang alim, wali, soleh, luar biasa. Ujar Imam Syafi'i, Ahmad bin Hambal, kita berjalanan. Kita cari ulama nang kelihatannya kada kayak ulama. Nya ulama tuh kada berataan lah kayak kelihatan ulama. Amun nang bebulang di kepala begamis, itu biasanya orang pinando bahwa itu tuan guru. Tapi Syaiban Ar-Ra'i ini pakaian biasa, gawiannya di padang tagah, malalahkan kambing. Gembala kambing, makanya Ar-Ra'i gelarnya, Syaiban Ar-Ra'i. Alim benar orangnya. Jadi jadi Imam Ahmad bin Hambal, guru, mana Imam Syafi'i ini? Apa kita mailangi nang kada jelas nih toh? Wah. Wow, jar Imam Syafi'i, hadang dulu ikam. Dangari kena jawaban sidin tuh ajib-ajib. Jawaban sidin tuh harat-harat.
apa nang dijawab pakan sidin kena dangari aja itu pasti mungkin ikam belum pernah mendengar. Dua nang ditakonakan oleh Imam Ahmad kan. Wahai Imam Syaiban Ar-Ra'i, sampian ini artinya menggembala kambing. Orang begaduhan kambing itu berapa zakatnya? Itu langsung dijawab oleh Sidin. Menurut mazhab buhan ikam kah? Mazhab kami kah? Jawabannya. Oh memang ada dua mazhab. Iya dong Haji Sidin. Mazhab buhan ikam kan 40 kambing, seikong zakatnya. Ya bujur. Kalau mazhab kami, semua kambing kami bisa memberikan. Karena kami anggap kambing ini bukan ampun kami, tapi kambing ini ampun Allah Ta'ala. Wah itu jawabannya tak. Pindah ke pertanyaan nomor 2. Ujar Imam Ahmad bin Hambal, batakon. Kalau di dalam sholat, pian kemudian lalai. Sampai ketika kelalaian itu, pian ragu-ragu dengan rokaat. Anggap aja sembahyang Isya. 3 kah 4? 3 kah 4? 3 kah 4? Artinya lalai orang nih sampai ragu-ragu jumlah rokaat. Ujar Syaiban menjawab, hendak menurut mazhab ikam ke mazhab kami ya? Oh memang ada dua mazhab. Ah iya dong. Mun mazhab kami napa? Ujar Sidin, mun mazhab buhan ikam, bila orang ragu-ragu jumlah rokaat, ambil angka yang sedikit, tambahi lagi 1 rokaat. Misalnya ragu-ragu 3 kah 4, ambil 3. Lalu kainan naik lagi 1 rokaat, tambahi. Sebelum salam kita sujud sahwi. Karena sebagai penyempurna kelalaian kita. Itu mazhab kalian. Mazhab saya, kata Syaiban Ar-Ra'i, tidak seperti itu. Kalau ada orang sholat hatinya lalai, orang sholat hatinya kok tiba-tiba lupa dengan Allah, maka kata Syaiban, ini orang kurang ajar dengan Allah. Harus dihukum. Apa hukumannya? Orang seperti itu harus dihukum puasa 1 tahun penuh. Itu hukumannya. Sekali lalai di dalam salat, hukumannya puasa sampai 1 tahun. Itu contoh ulama-ulama dulu. Artinya mereka itu kalau sudah urusan sembahyang, khusyuknya luar biasa. Itu mereka-mereka. Nah kita dapat rahmat menguya bubuhan sidin tak? Mengisahkan orang wali itu dapat rahmat. Mengisahkan artis kada dapat. Mengisahkan wali dapat kita. Nah jasidin nih, kada supan kah ikam sembahyang aur mahu ya bang? Kada supan kah ikam sembahyang aur dalam hati dunia aja? Kada supan kah? Tidakkah engkau menyadari bahwa dia kuasa melihat ke dalam hati batin engkau? Dan dia memperhatikan hati engkau, dan bahwa dia hanya akan menerima salat engkau sekedar dengan kekhusyuan. Berapa khusyuknya sembahyang kita, itu nanti dihitung pahalanya. Jadi nang lalai aja bang, hitung-hitungannya tuh ya wallahu alam. Berapa ingatnya kita dalam sembahyang tak? Allahu Akbar. Nah, kunci sepeda motor dengan cabut tadi. Maka disapit, maka bandak di kantong situ duit pulang ada. Allahu Akbar. Bah, ambil maling ini iyam sudah nih. Ya Allah, ambil awas topang sawat maling bawa kucek di CCTV kamu kan. Allahu Akbar, ku bawa ke wadah polisi bandara itu Pak Kadir ada laporakan ke situ tadinya. Sembahyang itu aja isinya. Nah, jangan. Makanya anak sembahyang toh supaya hati ini kawa khusyuk, besi simpun berdahulu, besi simpun. Jaka pian tuh begaduhan hayam tuh masuk akan dahulu ke kurungan. Begaduhan itik, buat dulu itik tuh ke kurungan. Begaduhan burung, pacang buah naik ke rumah, buah naik dulu burungnya. Burung nang larang apa ngarannya? Murai ke marai ya? Marai. Parai. Murai. Nah itu larang burungnya deh. Bilanya di pelatar bisa cuntan orang. Buah naik habis-habis. HP matiin dulu. Lapas dunia itu dulu. Matiin dulu HP itu. Matiin hendak sembahyang.
Ini sudah nama angkat takbir anu dut 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 bergetar. Nah, sambil mengilar dalam kantong. Ayang beb tulisannya. Ah, sarekam nih jangan ada diangkat nih ya. Dunia lah isinya. Simpunakan dulu mati semuanya. Besi simpun, tuntung-tuntung hanya masuk dalam sembahyang. Hendak berhira, hirakan dulu. Nak kami akan supaya jangan beganangan macam-macam dalam sembahyang. Kiri-kiri dalam sembahyang. Oh, marit ndak berhira, marit ndak kami. Ya, jangan gitu tuh. Kami akan dulu, hirakan dulu kayak itu tah. Supaya kita kawat dapat sembahyang itu khusyuk. Jika membawa dompet, andak di hadapan. Dompet ini kan kada kawat di anu, andak di hadapan. Andak di pinggir bahaya. Kalau bina ada aja tangan mulai belakang. Apalagi sawat andak di belakang makinnya. Andak di hadapan kada apa itu amta harta tarus pang kebanyakan ngalih guru wae kami nih guru wae hendak sumbahyangan khusyuk nih ngalih kebanyakan bisi amas di rumah angkut amasnya ke masjid buat dalam bakul hendak hadapan seorang sumbahyang tak kebanyakan dunia pang leh kita nih di hati ya kayak itu bang sudah kita untung juga pulang sumbahyang dan parai lalu hari-hari kita sumbahyang guring subuh melandau, tengah hari kulir begarak, asar kelepahan, maghrib nyar sampai rumah, isya tuntung mandi ngantuk, mbah makan guring, dan ada sembahyang full parainya, parainya nang full. Penyerahan diri dan sikap rendah diri engkau. Kayak apa kita menyerahkan diri kita kepada Allah. Oleh karena itu beribadahlah kepadanya di dalam salat engkau seolah-olah engkau dapat melihatnya. Dan apabila engkau tidak dapat melihatnya, maka dialah yang melihat engkau. Nah, ini ajaran Jibril mengajarkan kepada Nabi tentang ihsan. Mal ihsan ujar Jibril nih namanya nyamar jadi manusia. Jibril tuh pian bila menyamar jadi manusia, penampilan Jibril tuh pasti rapi, ganteng, gagah. Kada suah Jibril tuh menyamar jadi pengemis, baju compang-camping. Jibril tuh tampil pasti orang ganteng datang kepada Nabi Muhammad. Paling rancak benar Jibril itu menyerupai muha Dihyatul Kalbi. Dihyatul Kalbi itu lalakian zaman Nabi itu mau ganteng benar wajahnya. Jibril itu paling rancak nyamar jadi ninto. Lalu bertakon wan Nabi. Salah satu takunannya mal ihsan. Apa itu ihsan? Maka Nabi kita menjawab anta'budallaha ka'annaka tarah. Engkau menyembah kepada Allah seakan engkau melihatnya, wa illam takun tarahu fa innahu yarak. Jikalau engkau tidak melihatnya, maka ia yang melihat engkau. Nah itu tuh bahasa ihsan itu artinya bahasa ba'adab. Sembahyang tuh ba'adab. Sembahyanglah kita seakan-akan kita melihat Allah, tapi kalau penglihatan kita belum bisa seperti itu, kita yakin benar Allah nang melihat kita. Kita sembahyang ini diawasi Sidin. Sembahyang ini diawasi oleh Sidin. Makanya julun semalam jangan asal-asalan bila sembahyang tak. Ini baju bebarang, tapih bebarang, kopiah timbak patir, bawa sembahyang. Kada tahu disupan kah? Kapangantin habis-habisan, salawar harat, baju harat, kopiah, topi harat, gelang jam, cincin dipuruk. Kenapa menghadap Allah kada? Harusnya tampil kepada Allah ahsanul hay'ah, sebagus-bagus keadaan tampil di hadapan Allah. Jangan beberang. Kita itulah bangun guring,
Salawar dalam kita tuh cek-cek dulu. Jangan langsung dibawa sembahyang. Busiah. Lo kenapa? Tak cicir ada. Nah, hati-hati itu dicek dulu. Sembahyang tuh bujur-bujur baapik. Ketika kita bujur-bujur memperhatikan sholat, maka sholat itu pasti akan memperhatikan kita. Ketika kita menjaga sholat, sholat itu akan menjaga kita. Nah, itu. Apabila hati engkau tidak hadir dengan apa yang telah kami jelaskan, dan anggota tubuh engkau pun tidak dapat tenang karena dangkalnya pemahaman atau pengenalan atau ma'rifat engkau tentang keagungan Allah Ta'ala, maka anggaplah sekiranya ada salah seorang terkemuka dari keluarga engkau memperhatikan sholat engkau. Nikam nih jasidin dipadahkan nangka ini ke ini masih kada kau makai. Nuruti Imam Ali Zainal Abidin kada kawa, nuruti Syaiban Ar-Ra'i kada kawa. Husyuknya nih kada kawa kayak ulama-ulama kita. Coba Bang Jasidin datangkan salah satu keluarga ikam nang berpengaruh. Keluarga ikam tuh berpengaruh di mata ikam. Lalu ujar Jasidin ikam sembahyang di hadapan keluarga ikam tadi. Nah tuh kayak rasanya tak. Maka akan menjadi bagaimana sholat engkau? Kayak apa akhirnya sholat ikam tuh Jasidin? Anggap aja misalnya kita nih berisi mintuha. Bila hadapan mintuha kayaknya kita nih takutan. Segan hadapan mintuha. Nah ketika sholat kita tuh hendak khusyuk kayak apa? Coba Pang artinya bah lihat Pang ulun sembahyang. Bakurinah suruh mintuha mamantau. Nah duduk mintuha di kursi goyang. Sambil mengitihi kita sembahyang, Allahu Akbar. Kayak apa toh sembahyang di hadapan orang yang kita segani. Pasti berbaik-baik tak? Mengangkat tangan baik-baik, rukuk bujur-bujur, baca Fatihah bujur-bujur, tumak ninah bujur-bujur. Kenapa? Ada nang melihat, ada nang menilai. Kita lihat orang lomba atau kayak apa orang lomba. Akan-akan suruh lomba sembahyang. Pastinya berbaik-baik gawian. Dia maunya bagaya. Nang bagaya tuh inya diwan jurinya ada dak. Lalunya mau bagayaan. Tapi mun diwan juri ada melihat kakanakan itu, inya kada bagaya. Khusyuk kisahnya sembahyangan. Karena inya lomba. Lomba bang. Karena ada diwan juri nama itu gitu nah. Nah kayak itu juga kita tuh rasakan Jasidin hadapan Allah. Allah tuh memantau kita. Lalu kita tuh hendak berbaik-baik sembahyang tak kada hendak nang aneh-aneh, kada hendak macam-macam. Dalam keadaan demikian maka hati engkau akan dapat khusyuk dan anggota tubuh engkau pun menjadi tenang. Hati kawa hadir, anggota tubuh kawa tenang dalam sholat. Selanjutnya kembalikanlah kepada diri engkau sendiri dan katakanlah, tidakkah engkau malu kepada pencipta engkau? Tuan engkau yang memperhatikan engkau dapat memandang ke arah hati engkau. Apakah dia lebih rendah dibanding salah seorang dari hamba-hambanya yang tidak kuasa mendatangkan kemudaratan maupun kemanfaatan terhadap diri engkau? Betapa besar kedurhakaan dan kebodohan engkau dan betapa keras permusuhan terhadap diri engkau sendiri. Oleh karena itu sembuhkanlah hati engkau dengan cara ini. Sembuhkan Jasidin hati kita. Nang kada khusyuk ini diobati. Jangan dibiarkan. Ada kita nih mahir bang membiarkan. Bahnya mau sawar kayak aku nih guru kada khusyuk makin nang lain sako makin nyai. Boy, sombong aja bang. Belum tentu mun orang belajar membaiki hati mau khusyuk. Biasanya Sidin mulai salam, mulai angkat takbir sampai salam dunia isinya, tapi Sidin belajar akhirnya separuh aja lagi dunia tuh, separuhnya akhirat. Ingat lumayan ada perubahan. Ada juga nah hati itu sudah melayau berjalan ke pasar, tarik pulang bebulik ke masjid. Jalan pulang ke pahumaan, tarik pulang berjalan ke masjid. Kayak itu tuh ada peningkatan ngarannya.
Untung aja panglah umat Nabi Muhammad nih banyak diberi kelebihan. Asal hakun jaba jamaah, untung. Bilanya imamnya khusyuk, jamaah tuh biar kada khusyuk berataan, dapat aja berataan. Diterima semuaan. Asal imamnya khusyuk. Sekalinya imamnya mah huyabang juga. Tetap dicari nang di antara jamaah tuh ada kada nang khusyuk. Oh ada seikong berataan tabuat diberikan Tuhan kelebihan dan diterima sholatnya. Ternyata dicek mulai imamnya sampai berataan makmumnya parai berataan dada nang khusyuknya. Huyabang berataan. Seikong mikirakan pahumaan, mikirakan dagangan, mikirakan mulah rumah, mikirakan nak bakawinan, mikirakan bayar SPP, mikirakan kredit, mikirakan macam-macam dunia semua. Tetap diterima. Kenapa? Inya hakun berjamaah. Han itu untungnya. Itu hanya kelebihan untuk umat Nabi Muhammad. Coba jaga umat lain itu parai dah. Ya Tuhan kau kada khusyuk parai. Selesai ya. Tapi untung umat Nabi Muhammad. Nah itulah makanya jadi dorongan motivasi gesan kita. Kenapa kita harus berjamaah? Kenapa harus berjamaah sembahyang? Cuma pulang jangan mentang-mentang ada nang dispensasi kayak ini lalu sakahandak kita yang penting berjamaah buahnya biar aja mau yabang berataan. Jangan juga. Nah itu belajar dong peningkatan kayak apa. Jangan mentang-mentang dispensasi ada sakahandak. Belajarlah sasambilan atau belajar. Semoga hati engkau akan bersedia hadir bersama engkau di dalam hati engkau. Sebab para ulama telah sepakat berpendapat bahwa salat engkau tidak akan diterima atau dicatat kecuali sebatas yang engkau pahami atau kekhusyuan engkau. Adapun bagi salat yang engkau lakukan secara lalai, walaupun secara lahiriah dipandang sah, tetapi lebih layak diistighfari. Sebab sholat yang seperti itu jauh lebih dekat kepada siksaan. Al-Faqih Ismail Al-Muqri rahimahullah berkata dalam syair beliau, engkau melakukan sholat tanpa menghadirkan hati, sholat seperti itu oleh pemuda justru akan mendatangkan siksaan. Engkau berusaha menyelesaikannya tanpa mengetahui dengan berupaya berhati-hati serakaat demi serakaat. Celakalah engkau ketika mengetahui kepada siapa engkau bermunajat dan kepada siapa engkau bersikap acuh tak acuh, maka menyatakan kepadanya, kepada engkau kami menyembah saraya menghadapkan diri kepada yang lain tanpa ada perlunya. Sekiranya orang yang engkau ajak bicara itu menoleh kepada orang lain, niscaya aku pun akan marah dan cemburu. Tidakkah engkau malu kepada sang raja yang melihat dada engkau, wahai orang yang kurang sopan? Wahai Tuhanku, tunjukilah kami bersama orang-orang yang engkau tunjuki, dan bawalah kami kepada kebenaran sebagai jalan hidup pada jalan yang lurus. Jadi ujar sidin nih, orang sembahyang itu kan nang dipandang kekhusyuannya, sekalipun secara zahiriyahnya sah. Kita sembahyang mahuyabang mun zahiriyahnya sah, sah. Sembahyang kita kan sebelumnya berwudu, suci tempat, suci pakaian, suci badan, menghadap kiblat, nutup aurat. Kan sempurna rukun apa syarat-syaratnya. Rukunnya kita gawe. Oke, zahiriyahnya jarsidin sah. Tapi menurut ulama tasawuf, sembahyang nang zahiriyahnya sah tadi harus diistighfari pulang. Kenapa diistighfari? Mahuyabang. Kada supankah jasidin ikam lawan Tuhan? Kada supankah ikam ka itu menghadap sidin? Lalu kita istighfar. Nah makanya bagus benar bang, sudah mbah tuntung salam tuh langsung istighfar. Nah, assalamualaikum warahmatullahi. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Bagus. Apa tujuan kita beristighfar diantaranya? Ya Rob, kami sadar artinya nih, dalam sembahyang ini banyak kurang. Dalam sembahyang ini banyak mahuyabang. Kalau kami beristighfar, ya Allah. Nah, itu.
Makanya kelas-kelas kita nih lah, kelas orang awam. Sah-sah itu dianggap sudah oke oleh orang awam. Sah lah jadi sembahyang kayak itu, sah hukum fikihnya. Menurut orang awam itu sudah oke. Tapi menurut orang tasawuf kada kayak itu. Orang tasawuf itu biar menurut fikihnya sudah sah, tapi hati mereka kada beadab, itu dianggap kurang ajar. Ya nang kayak Syaiban tadi. Itu orang tasawuf itu. Bila lalai aja sirin hati sekali lalai wan Tuhan dalam sembahyang, harus didenda, diberi sanksi diri nang lalai ini dengan puasa 1 tahun, puasa sunnah. Kayak itu uyuhnya itu orang mendidik hawa nafsu lah. Jadi bagus jar orang hendak mendapatkan makrifat itu, sebelum ia mendapatkan makrifah, bagus diantaranya ia muraqabah, muhasabah, sampai ada nang apa ngarannya memberikan sanksi kepada diri sendiri. Itu bagus karena nafsu itu memang harus diberi sanksi. Juga pian ulah aturan ke sendiri pian seorang. Bila sekali sembahyang kada ingat rokaat harus bersedekah 2 juta. Misal. Jadi sembahyang tuh perhatian kada? Perhatian. Allahu Akbar. Ini bilanya pacang lileo rakaat nih 2 juta jingkar nih. Nah, gitu. Itu bagian daripada pendidikan nafsu. Karena ujar Imam Busiri, wan nafsu katifli in tuhmilhu syabba ala hubbir radha'i wa in taftimhu yanfatimi. Nafsu itu seperti anak bayi yang menyusu, mun kada diampihi kada mau ampeh, kada mustahil sampai katuha tetap nyusu. Lakian bang. Mun binian 2 tahun jam pihai nyusu namanya, mun lakian baik tuha tetap nyusu. Sampai bayi artinya berubah, kuring-kuring namanya nyusu kali bangun masih singot bayi. Mana bayi halusnya tak kahiga nentuha pulang salnya di atas. Nah jadi belajar ya kita tak supaya kawa khusyuk tuh belajar. Amun almarhum Guru Bakri sedin melajari ingatakan sedin tauhidul af'al rahatan sembahyang. Allahu Akbar. Nah, sidin menolongi begarak. Allahu Akbar. Nah, dibungkuk akan sidin nam rokok. Sami Allah liman hamidah. Nah, cagatakan sidin pulang. Allahu Akbar. Nah, Allah Ta'ala pulang maulah akan sujud. Itu tauhidul af'al ngaratnya. Memandang semua perbuatan adalah gawian Tuhan. Kau khusyuk dalam sembahyang tu kaita. Nang menolongi baca Fatihah sidin, nang menolongi baca ayat sidin. Nah, jangan lalai. Ya, karena nafsu nih bang lah bisa mulai kita lalai itu nafsu. Ya nan juhur tuh 4 bisa jadi 6 tak. Banyak lebihannya. 4 jadi 6. Subhanallah, jemaah makmum menagur. Dasar lebihan. Makmum nih kan bila inya yakin sudah pada 4 imamnya ditagur kada maase, pilih aja jalannya. Pian hendak muparakah boleh. Muparakah itu artinya bercerai daripada imam. Salam pian berdahulu. Karena sudah 4 rakaat, tahiyat akhir ada posisi pian. Kalau pian kada hendak artinya bercerai daripada imam, hadangi di tahiyat akhir toh pian hadangi ya sampai imam salam. Subhanallah jemaah umum nagur. Imam kada menggubris. Karena si imam ini berkeyakinan jarannya belum 4. Udah 5 sudah. Keyakinan inya nih. Lihat kan inya yakin saya itu, kita yakin ampun kita. Dasar orang berataan dudukan, imamnya aja berdiri sorangan. 5 rakaat juhur. Hati lalai mana-mana kah. Ada na 6. Jujuran tak? Ada na 6. Juhur jadi 6, 4 jadi 6. Subhanallah jemaah umum. Tetap sidin. Jadi 6.
sampai tuntungan bewirit igam itu orang guru pian kada merasa aja orang pada 6 tadi 4 jisiden kan kayak apa ya parasa sidin dasar 4 kami guru emang hitung 6 mama jisiden banyaknya lebihan nah bener ini kisahnya kenapa guru jadi artinya nih sampai nang mahuyabangnya nih kalewatan jaka 5 masih mending 6 loh ini juhur jadi 6 lalu ditakuni sidin aku malam tadi hanya babini ya sidin rupanya kehihimungan Mbah Babini tak bawa-bawa dalam sembahyang nah makanya asyik rupanya sian sidin maka masih git kenal tak masih git kenal sian sidin nah manusia ngarannya manusia bisa lo lupa tapi mun lupa di dalam sembahyang lalu kada bagus Bah pang artinya Rasulullah pang lupa kayak apa? Nah lupanya Rasulullah tuh biane ada hikmah. Coba mun Nabi ingat taruh sembahyang adalah hukum keluar. Nah mun Nabi itu misalnya sembahyang sidin ada Nabi itu kada ingat jumlah rokaat misal itu akhirnya jadi pedoman. Oh bila kada ingat jumlah rokaat ini nah harus digawi hikmahnya hukum timbul. Jangan hendak menyalahkan. Kita nih kada ingat dasar kada ingat nah kita nih amalan banyak kurangnya padahal amalan kita tuh sudah bagus sudah tapi tetap ada kurangnya itulah dikatakan oleh ulama tasawuf istighfaruna yahtaju ilal istighfar kita ini masih menghajatkan kepada istighfar lagi. Kita ini sudah beristighfar, astagfirullah, tapi tetap menghajarkan istighfar. Tetap, mungkin istighfar kita nih belum nahap orang kampung. Belum sepenuh hati, belum apa kayak itu dah. Kadang kayak istighfarnya orang soleh sekali aja sudah cukup. Kita 1000 masih tetap menghajarkan kepada istighfar. Makanya sampai ada istilah ulama tasawuf itulah hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Kebaikan orang-orang yang berada di kelas abror itu masih dianggap jelek di kelas-kelas orang muqarrabin. Jangan kayak ini tadi. Sembahyang tuh sah sudah menurut fikih. Ba'udu, menghadap kiblat, nutup aurat, suci badan, pakaian, tempat, bacaan bagus, sah menurut fikih. Itu hanya dianggap hasanatul abror. Tapi di kelas orang muqarrabin hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Yang dianggap baik di kelas orang abrar itu dianggap jelek di kelas orang muqarrabin. Artinya di tengah-tengah kita na awam-awam ini sembahyang kayak itu tadi baik sudah. Ternyata dipandangan oleh ulama-ulama tasawuf belum baik. Di mana belum baiknya? Hati masih layau, hati masih kada ingat. Nah itu dianggap kada baik. Hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Itu ungkapan ulama-ulama tasawuf. Sama kita puasa tak? Puasa Ramadan. Orang awam itu berpuasa sekedar menjaga dari yang membatalkan puasa mulai terbit fajar sampai tenggelam matahari. Itu puasanya orang awam. Puasanya orang yang lebih khusus, ia menjaga memuasakan anggota badannya. Parut memang lapar, kemaluan ia jaga, muntung kada basa sambat macam-macam, talinga kada bada dengar dosa. Anggota badannya pun puasa. Ada yang lebih tinggi daripada itu. Sampai hatinya pun dipuasakan daripada dunia. Itu orang-orang kelas tinggi. Dan itu dasar ada manusianya nang kayak itu. Kita na awam nih nyetai, udah kawah aku kayak itu nyetai, awam bang. Coba orang-orang kelas aulia, mereka tuh merasa, merasa. Nah sehingga dengan pengerasa itu tadi membuat mereka menjadi luar biasa di hadapan Allah. Di situ dulu lah, minta ridho, minta halal, minta maaf. Insya Allah kita sambung pada pengajian bulan yang akan datang. Tanggal 7 Desember insya Allah. 7 Desember. Mudah-mudahan Allah memberikan kita pemahaman yang sempurna, Allah berikan kehidupan yang barokah,
istiqomah, selalu dapat hidayah dan taufik, sehingga akhirnya kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin ala tilkan niyah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah.